Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir kembali dalam acara Product of the Week by Katalog Pro. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, saat ini kita akan mengulas produk Rockwool, yaitu Safe and Silent Pro by Rockwool. Di sesi Product of the Week ini kita akan mengajak salah satu arsitek dari sebuah konsultan untuk mereview produk material building. Oke, dan dari arsitek yang akan mereview ini masih bersama Mbak Prisil dari Prima Detelindo. Halo Mbak Prisil. Halo Pak Bayu. Halo Mbak Dita. Ya. Dan selanjutnya dari sisi principal produk di sini, hari ini kita akan berbicara bersama Bu Caroline dari Rockwool. Halo Bu Caroline. Halo. Halo, siang Bu Caroline. Selamat Siang Pak Bayu, Bu Prisil, Bu Sisa. Di Product of the Week sekarang ini kita akan bahas mengenai produk Rockwool Safe and Silent. Jadi Safe and Silent, jadi aman dan nyaman kalau digunakan di partisi. Jadi Safe and Silent ini digunakan untuk di partisi, baik untuk di drywall maupun untuk di plafon, di ceiling, di atas gypsum. Yang biasanya saya tahu ya Bu ya, itu tuh kalau mineral fiber itu tidak baik Bu, kurang baik untuk pernafasan gitu. Itu benar nggak sih Bu? Nah ini memang terima kasih ya Bu Prisil, pertanyaannya cukup bagus. Ini memang menjadi isu dari Rockwool bahwa Rockwool itu menyebabkan kanker. Tapi untuk Rockwool, mungkin sebelumnya mungkin saya tambahkan, Rockwool ini adalah brand insulasi. Jadi kalau misalnya nama generiknya apa? Nama generiknya itu adalah Stonewool. Jadi Stonewool mereknya Rockwool. Seperti itu. Oke, berarti karena Rockwool ya Bu ya. Nah, Stonewool itu lebih ke Stonewool itu salah satu bagian dari mineral wool. Jadi mineral wool itu ada glass wool, ada slag wool, ada ceramic wool, ada rock wool, ada ya wool-woolan lah pokoknya lah ya. Itu, nah itu masuknya mineral wool, semuanya tuh insulasi. Nah untuk Rockwool sendiri itu adalah merek dari Stonewool. Nama mineral woolnya tuh Stonewool. Gitu. Dari batu. Betul, dari batu. Jadi ini dari batu basalt yang proses pembuatannya itu persis kayak bikin cotton candy. Gulali nenek. Nah itu main kapas lah ya. Nah itu jadi batu itu dilelehkan seperti mahma. Sebenarnya ada videonya, nanti mungkin mau diinfokan saja kapan bisa saya tampilin videonya. Jadi dilelehkan, kemudian di blow uap panas, keluar serat-seratnya, kemudian di trap, kemudian menjadi Rockwool, produk Rockwool yang. Oh gitu. Iya. Mungkin bisa Bu kalau ada di share aja. An erupting volcano led to the invention of stone wool insulation a century and a half ago. It was observed that volcanic lava could be whipped into woolly tufts by prevailing winds. Soon, this was being replicated in factories to produce stone wool for insulation. Shaped into bats, stone wool insulation can be tucked snugly between the studs of a framed wall. It acts as both a thermal and acoustic insulator. Here's the soundproofing proof. In this demonstration, an activated alarm goes into a box lined with stone wool. When the lid is closed, the sound is contained. When it's lifted again, the annoying sound is back. They make stone wool from basalt rock and slag recycled from the steel industry. The process is fueled by coke, which is a form of coal. Basalt rock is solidified lava formed when rock melts underground and then quickly cools. After the rock has been
partially crushed at the quarry, a loader scoops it onto a screen to separate the bigger pieces from the fine particles. The particles will be processed into briquettes, which can be used in the production of stone wool, along with the bigger pieces of rock. The rock and briquettes, along with the steel slag, melt into lava in a furnace. Temperatures reach 1500 degrees Celsius, as hot as a volcano. A spinning machine whips the lava into thin strands of stone wool in a process that's like making cotton candy. The strands form tufts, and a little binding solution holds them together. A spray of oil adds water repellents. Now a fleecy web. The stone wool rides a conveyor to the factory's upper level, where it spills into a huge pendulum device. The pendulum swings to and fro to layer the stone wool in a zigzag pattern. The number of layers varies, depending on the kind of insulation being made. The now layered stone wool travels between rollers, which compress it substantially, adding density to the wool. Automated pushers tuck in the pack on each side as the wool enters a long oven. The heat cures the binder applied earlier, allowing the compressed fibers to hold their shape. The now tighter pack exits through a cooling zone and travels under a roller which squeezes it to make the fibers more flexible. Circular blades then slice the moving mass of stone wool lengthwise. A branding tool burns the R value and company name onto the surface of the insulation as it moves forward. Robotic arms swing back and forth to slice the insulation to its final dimensions. Instead of sharp steel blades, these robots use high-pressure water jets to make their cuts. The jets do a precise job without generating dust or waste. And the stone wool doesn't absorb the water from the jets. The sheer density of the wool makes it moisture resistant. Keputus ya? Ya. Berhenti Bu Caroline videonya. Along with the oil added to the fibers during spinning. To demonstrate stone wool's water-repellent qualities, they pour water directly onto the surface. There's no absorption. The water just runs off. In this routine test, a worker torches the wool, and it doesn't catch fire. Stone wool can withstand temperatures of almost 1200 degrees Celsius due to its natural properties. It's even cool to the touch on the other side. Once it's passed several quality control tests, the insulation heads for the packaging line. Grippers pull on a roll of plastic tube packaging, and hot jaws cut and seal one end to form an open bag. Mechanical fingers hold the other end open as machinery slides it over a metal spout. A compressed stack of insulation is pushed into the spout expands, and the insulation is released into the bag. The spout then retracts, and the process is repeated. Machinery heat seals the open end. From a pile of basalt rock and recycled steel slag to a bag full of insulation, it's been a wild and woolly ride. Untuk insulasi dengan merek Rockwool, kita sudah ada sertifikatnya yang menyatakan untuk merek Rockwool, insulasi merek Rockwool sendiri itu non-karsiogenik. Jadi kalau boleh saya share screen ya. Jadi sudah ada sertifikat yang mengatakan bahwa Rockwool sendiri ini non-karsiogenik. Jadi dari Singapore Green Building Product Certificate kita dapat 2 tick, very good, ada yang excellent juga. Kemudian dari USEP Certificate yaitu European Certification Board of Mineral Wool Product. Jadi Rockwool, insulasi Rockwool ini not classified as carcinogenic, jadi tidak menyebabkan kanker, jadi aman ya. Oke, kalau yang safe and silent sendiri Bu, di itu kan dinamai safe and silent tadi kan aman dan peredam suara ya. Nah memang yang lain enggak gitu, maksudnya kenapa dinamakan safe and silent? Jadi kalau unggulannya apa gitu?
Jadi memang itu kita different untuk aplikasinya aja sih, tapi semua produk Rockwool adalah mempunyai ketahanan performance terhadap api, thermal dan akustik. Jadi kalau misalnya untuk roofing, metal roof, karena metal itu kan penghantar panas yang baik ya, itu jadi panasnya itu harus di stop, itu namanya cool and comfort. Jadi untuk di Rockwool Cool and Comfort. Kalau untuk partisi itu adalah Rockwool Safe and Silent. Ada lagi untuk di spandrel. Untuk di spandrel sebagai fire stop di celah antara slab sama curtainnya itu ada pakai yang namanya Rock Safe Plus seperti itu. Itu mungkin kalau secara teknisnya sudah ada di speknya Rockwool di katalog Pro sih, di situ ada untuk penjelasannya, gambarnya juga sudah ada. Gitu. Oke. Nah Bu, untuk Safe and Silent ini dia seberapa baik sih performa akustiknya Bu? Jadi kalau untuk Rockwool sendiri itu kita sudah ada datanya, itu yang menyatakan bahwa kalau misalnya meningkatkan performance dari akustik. Jadi kalau partisi drywall tanpa Rockwool dan dengan Rockwool itu perbedaannya itu sekitar 3 sampai 4 dB. Jadi lebih bagus kalau misalnya menggunakan insulasi untuk Rockwool di dalamnya. Ini ini misal di sini ada dinding contoh ya, dinding drywall. Jadi total ketebalannya itu 80. Ini menggunakan 9 mili gypsum, satu lapis di kedua sisi. Kemudian statnya 62. Ini tanpa Rockwool. Ini tanpa Rockwool kita hitung itu STC-nya adalah 31. Nah, kemudian ini dengan sistem yang sama seperti ini. Ketebalan sana diisi insulasi, STC-nya akan lebih bagus. Jadi akan naik sekitar 3 sampai 4 dB, yaitu STC-nya yang didapat kalau kita hitung adalah 35. Jadi menambah performance akustik dinding drywall seperti itu, Bu. Oke, berarti nanti kan ada beda-beda nih Bu. Kalau ini kan emang dinding drywall yang untuk di rumah gitu, di rumah tinggal gitu ya Bu ya, atau di apartemen misalnya. Sedangkan kan drywall kan bisa dipakai juga di tempat lain. Kayak misalnya betul. Di yang lebih tinggi gitu kan kadar kebisingannya, misalnya kayak di bioskop atau di mana gitu. Berarti itu ada density yang berbeda-beda ya dari itu Rockwool. Betul. Kalau untuk Rockwool sendiri itu density-nya paling kecil adalah 40, 60, 80, 100. Jadi kayak untuk Safe and Silent ya di sini terlihat. Jadi yang Safe and Silent Pro 330 ini adalah density 40. Kemudian 350 ini 60, 370 ini 80, 380 ini adalah 100. Nah, di sini kalau misalnya bisa dilihat ini ada application-nya, ada recommended aplikasinya. Jadi untuk drywall pada umumnya untuk di hotel seperti itu misalnya ya, itu kita sarankan menggunakan yang density-nya 60, yaitu Safe and Silent Pro 350. Sedangkan kalau misalnya untuk yang 330 yang lebih rendah itu aplikasinya misalnya untuk partisi untuk yang tadi yang ringan seperti misalnya untuk rumah tinggal atau untuk bata kantor untuk sekat antar ruangan kantor yang memang suaranya itu secara frekuensinya range-nya tidak terlalu banyak. Nah, kemudian kalau misalnya yang 80 atau yang 100 ini biasanya kita sarankan untuk Cinema 21 seperti itu ya. Oke, bioskop. Nah, itu kita sarankan menggunakan density yang lebih tinggi. Karena tadi kalau misalnya dengan sistem yang sama, kita cuma ganti Rockwool-nya aja, kemudian ganti density-nya itu hanya naik sekitar 1 dB. Tapi dengan memilih density yang lebih tinggi itu low frekuensi yang lebih rendah akan bisa tercover. Jadi kalau misalnya di Cinema 21 itu biasanya kalau kita di luar itu kita suka dengar suara dentuman kayak dem gitu atau bunyi tembakan dedededep gitu ya, itu masih bocor keluar.
Karena itu dia itu low frekuensi. Sedangkan untuk Rockwool sendiri kaitannya terhadap suara itu sangat bagus bekerja pada frekuensi menengah sampai frekuensi tinggi. Suara pesawat jet yang sangat bising itu bisa di cover oleh Rockwool, tapi suara dentuman yang low frekuensi itu tidak bisa di cover oleh Rockwool karena untuk suara yang low frekuensi, suara dentuman seperti itu ada justru harus menggunakan material yang padat. Jadi karena Rockwool ini kan empuk ya, dia berpori gitu, fiber seperti itu, jadi dia sangat bagus bekerja pada frekuensi menengah sampai frekuensi tinggi seperti itu. Oke, berarti density itu tadi kepadatan bukan sih Bu? Ya betul. Jadi density, maksudnya semakin tinggi semakin padat gitu ya? Betul, semakin tinggi semakin padat. Jadi kalau untuk safe and silent dia bentuknya itu seperti ini. Jadi ukurannya 60 kali 120 dengan ketebalan, variasi ketebalan itu 50, 75 dan 100. Iya, untuk ketebalannya. Sama di sini untuk fire performance-nya semua, baik yang untuk aplikasi partisi, aplikasi untuk di bawah metal, semuanya untuk fire performance-nya A1 non-combustible. Kemudian sertifikatnya kita terhadap api, terhadap panas, thermal conductivity, kemudian NRC itu kita juga lengkap, semuanya ada. Jadi NRC Rockwool ini adalah norma 9 sampai dengan 1, artinya kalau 1 ini berarti 100% suara yang terserap oleh Rockwool akan diserap, tidak dipantulkan lagi. Seperti itu. Oke. Bu, berarti ini tadi kan Ibu bilang bisa mereduksi panas juga. Betul, nggak sih Bu tadi? Betul. Thermal Jadi kalau conductivity-nya dipakai di dinding luar? Nah iya bisa juga. Jadi untuk aplikasi di dinding luar juga bisa. Jadi seperti ini ya. Ya, untuk aplikasi di partisi ya, untuk partisi. Jadi misalnya ini dinding, kemudian di dalamnya dikasih Rockwool, karena bata ini kalau kadang-kadang kalau di rumah atau di kantor dinding menghadap barat ini kan kalau sore panas sekali. Nah ini kalau panasnya dihambat dengan menggunakan Rockwool, ini juga bisa menggunakan safe and silent Pro ini. Oke, berarti ada solusi lagi nih Bu ya, nambah solusi buat yang panas ya, kalau dindingnya panas banget. Iya betul, jadi fire, thermal dan akustik terhadap api juga gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya terjadi kebakaran itu sebenarnya kan yang bahaya asapnya ya, asap yang dihasilkan. Jadi bisa yang membunuh itu asapnya sebelum apinya. Jadi Rockwool ini sendiri kita juga kalau untuk terhadap fire kita juga sudah ada sertifikatnya yang cukup lengkap terhadap fire performance seperti itu. Oke, Bu mungkin ini Bu ada video cara pasangnya nggak Bu? Kalau kita tahu pasangnya itu sebenarnya gampang ya, itu tinggal ditaruh aja gitu ya? Betul, diselipin gitu ya? Jadi tinggal diselipin aja. Nah ini jadi tinggal disisipin aja untuk di Rockwoolnya, jadi cukup mudah. Jadi kalau misalnya sambungannya yang ke atasnya itu yang tinggal dimasukin kemudian dirapatkan saja, tidak perlu ada lem apa-apa. Nggak perlu ada screw juga ya? Iya betul, nggak perlu ada screw juga. Jadi ini mungkin sedikit perbandingan ya antara kalau menggunakan glass wool dan Rockwool stone wool gitu. Nah kalau glass wool itu dia itu lama kelamaan dia akan turun seperti ini. Dan biasanya kalau glass wool itu harus pakai spindle pin kayak gitu ya istilah, harus pakai penahannya lah, penjepitnya supaya dia tetap stabil. Tapi karena seratnya si glass wool ini mendatar, maka dia lama-lama akan turun biarpun udah ditahan karena seratnya itu mendatar. Nah iya betul.
Jadi performance-nya itu lama-kelamaan akan berkurang karena suara ini akan bocor lewat atas ini. Gitu. Iya, oke. Gitu. Nah, sedangkan kalau untuk Rockwool sendiri dia lebih rigid, lebih stabil gitu ya, tidak akan turun dalam jangka waktu periode sampai lifetime lah istilahnya. Makanya di kita itu dari research and development-nya dari Rockwool sendiri itu sudah sampai 55 tahun lebih ya, sebenarnya udah lebih dari 55 tahun, lebih dikit sih, nggak banyak-banyak gitu kan ya. Itu dia masih memberikan performance seperti waktu di awal. Jadi tidak mengalami, nggak turun, performance-nya akustiknya juga masih bagus, secara performance fire-nya juga masih bagus, thermalnya juga masih bagus. Seperti itu sih. Oke, lumayan lama ya, berarti 55 tahun ya, Bu. Terus berarti garansinya yang diberikan Rockwool berapa? Masih berjalan. Oke. Kalau untuk garansi yang diberikan Rockwool itu kita menyesuaikan ya. Kalau di Indonesia itu kalau nggak salah 10 tahun, jadi kita bisa kasih garansinya terhadap garansi produk untuk produk Rockwool sendiri, tapi dengan catatan harus sesuai dengan aplikasinya. Jadi kalau tadi ya yang safe and silent ya benar-benar diaplikasikan untuk partisi. Nggak bisa misalnya tadi kan ada yang full and comfort yang untuk atap metal ya, full and comfort di aplikasi untuk partisi. Itu kita tidak bisa mengeluarkan garansinya. Jadi harus sesuai dengan aplikasi dari produk itu sendiri. Kalau safe and silent kan tadi bisa di ceiling ya Bu ya, tapi kan ini satu modulnya 60 kali 120. Ya, sedangkan kan kalau di ceiling suka 60-60 tuh Bu, berarti tinggal dipotong aja ya? Dipotong, ini juga motongnya gampang pakai pisau saja ya? Potong kue ulang tahun. Ya, terima kasih Mas Bayu. Ya, silakan. Bahwa biasa terpasang itu dari bagian ridge atau puncak atap turun ke bawah bagian tepi, artinya turun ke bawah gitu. Nah, menurut saya pemasangan Rockwool atau glasswool itu sejajar dengan boarding atau purlin. Jadi dia tidak ada penyet ya bahasa Jawanya, penyet pada bagian Rockwool atau glasswool. Dan pada bagian dasar purlin itu mestinya digunakan triplek dan bukan wire mesh. Saya pikir hal ini sederhana, tapi itu banyak sekali digunakan aplikasi itu. Mungkin juga karena kurang penjelasan ya tentang hal ini. Saya kira itu yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini jadi memberi masukan ya. Iya, iya. Ya, betul. Memang kalau untuk di roofing ya, jadi supaya nggak kegencet gitu Rockwoolnya, itu biasanya dari aplikator sendiri itu pakai kayak Z spacer kayak gitu, jadi supaya mempertahankan ketebalan. Tapi memang tadi ya kaitannya sama thermal itu kalau semakin banyak set spacer yang gunakan itu akan menjadi thermal bridging. Jadi panas itu jadi bisa mengalir lewat si spacer kemudian lewat purlin, jadi dia bisa lolos seperti itu, makanya diminimalkan menggunakan thermal bridging. Terima kasih masukannya Pak Video ya untuk aplikasi untuk di roofing. Nah, juga ada tambahan pertanyaan dari Pak Widyo, sebetulnya Bu Karolin. Pak Widyo menanyakan kebanyakan pemasangan Rockwool atau glasswool pada bagian bawah atap digunakan material pembentuk wire mesh, dan apakah ini sudah sesuai dengan yang dianjurkan Bu, menurut Rockwool? Kalau untuk Rockwool sendiri untuk sistem single skin ya, untuk single skin itu kita sebenarnya kalau tidak ada standar harus bawahnya itu harus dipakein wire mesh atau di bawahnya itu harus dipakein apa itu, tidak ada standarnya.
Jadi kalaupun mau pakai wire mesh ataupun mau pakai triplex atau misalnya ditutup pakai aluminium foil atau itu kita tidak membatasi di situ sih Kak. Gitu. Sebetulnya ada dua pertanyaan dari saya. Satu itu mengenai pemasangan itu rock wool yang entah yang saya tangkap tadi di gambar hard rock ya kalau nggak salah, itu dipasang di atas atap beton. Untuk entah itu untuk insulasi atau apa saya nggak tahu. Tapi kenapa pemasangannya itu apakah benar di atas dak beton? Karena biasanya kalau untuk insulasi itu di bawah dak beton. Lagi pula kalau di atas dak beton satu itu harganya pasti akan mahal karena dia butuh penutup lagi. Kedua, banyak alat-alat ME yang biasanya ditaruh di atap beton. Nah, itu tadi sebagian sudah saya lihat Pak Imam menjawab bahwa memang kalau mau performance bagus ya harganya mahal, tapi itu belum menjawab semua pertanyaan saya karena kita tahu deh kalau kita atap bangunan apalagi gedung bertingkat itu yang namanya di atas atap itu barang-barang ME itu penuh sesak. Jadi kayaknya bakal susah masang hard rock tadi di atas atap. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini kalau saya salah mohon koreksi. Ada tadi apakah rock wool ini kan merek tuh brand. Dia produk mengeluarkan glass wool, stone wool, sama satu lagi tadi apa yang dari bahan apakah betul begitu atau rock wool ini hanya mengeluarkan stone wool saja. Nah kalau misalkan tiga material tadi di produk itu kapan rekomendasinya pakai glass wool, kapan pakai stone wool, kapan pakai yang tadi satu lagi apa tadi saya juga lupa juga sih. Nah, itu saja. Terima kasih Bu Duria. Silakan Bu Olin. Ya, terima kasih Bu Duria. Untuk yang hard rock itu memang secara harganya memang dia cukup tinggi. Kemudian aplikasinya kita memang ada requirement dari proyek yang meminta aplikasinya itu untuk insulasinya di atas dak beton. Yaitu tadi yang saya bilang kalau untuk hard rock itu tidak bisa untuk heavy traffic, jadi hanya sekedar untuk maintenance peralatan ME yang ada di atas dak beton. Nah untuk memang untuk secara perletakan ME-nya itu sendiri memang tetap harus ada treatment khusus yang nggak bisa langsung digeletakin aja di rock wool. Harus ada penyangganya. Kata Rockpro kita sudah mengumpulkan berbagai macam varian produk material building. Misalnya kita lagi butuh kategori akustical seperti ini. Nah, di sini kita sudah kumpulkan berbagai macam brand-brand akustical yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Dan kalau misalnya memang kita tertarik dengan salah satu, misalnya kita bisa klik Rockwool dan kita akan masuk ke halamannya Rockwool. Nah, jadi di sini teman-teman atau Bapak Ibu bisa melihat Rockwool itu produk apa sih, dari mana sih kantornya, ada di mana, dan bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan kalau misalnya kita butuh data pengen diskusi dengan PIC dari Rockwool, itu juga kita sudah kenalkan perwakilan dari Rockwool, PIC-nya ada di sini, sudah ada Bu Karolin. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara Product of the Week kali ini. Dan terima kasih juga kepada Mbak Priscilia yang sudah mewakili teman-teman konsultan arsitek untuk mengulas produk Rockwool. Dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan acara dari Katalog Pro. Setiap hari Senin jam 2 siang ada Protalk. Kemudian hari Rabu jam 2 siang ada Product of the Week. GoPro with Katalog Pro. Oke.